Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Mas dan Mbak semuanya kelas 5. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sirah mengenai Umar bin Khattab. Lebih spesifik lagi mengenai apa saja pencapaian perjuangan beliau dalam berdakwah dan juga selama menjadi khalifah. Nah, yang pertama langsung saja ya. Nah, Umar bin Khattab ini dilantik pada tahun 634 Masehi dan beliau segera mengambil kebijakan karena waktu sepeninggalan Abu Bakar itu ada beberapa orang-orang, yang pertama orang-orang musyrik, kemudian orang nggak mau bayar zakat, nabi palsu dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya pada fase kedua Umar bin Khattab mengambil kebijakan yang pertama adalah mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Nah, salah satu yang beliau tempuh pada waktu itu yaitu Umar ini mengatur kehidupan kaum muslim, antara lain untuk mengatur membuat lembaga dalam mengatur masyarakat tersebut. Beliau ini membuat lembaga yang mengatur air, kemudian mengatur makanan, kemudian mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, tanah, pajak, dan hampir kayak negara zaman sekarang lah. Nah, jadi beliau itu membuat lembaga-lembaga yang mengatur beberapa permasalahan yang itu menjadi kebutuhan daripada masyarakat Madinah waktu itu, atau masyarakat Islam secara luas waktu itu. Nah, kemudian juga beliau ini Umar bin Khattab itu membuat Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini tugasnya adalah hampir kayak bank mungkin kalau sekarang ya, bahasa kasarnya mungkin bisa diasumsiin bank. Cuman Baitul Mal ini sebenarnya adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi nggak cuma soal nyimpan duit dan juga untuk investasi dan seterusnya, tapi lebih spesifik Baitul Mal ini juga untuk penyetaraan dan juga orang-orang biar kekayaannya itu tidak naik turun, jadi memang semuanya rata kayak gitulah. Dan juga sebagai bentuk media untuk zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Nah, kemudian juga Baitul Mal ini sebenarnya digunakan untuk membagikan atau membagi-bagi ketika semisal ada biaya perang, kemudian juga untuk membangun masjid, kemudian membuat irigasi kebun, membantu fakir miskin, gaji tentara dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan semi negara ya, tapi lebih spesifik untuk kepentingan kemaslahatan umat dan juga bisa untuk ladang mencari pahala. Nah, kemudian yang ketiga adalah menetapkan kalender hijriyah atau tahun hijriyah. Nah, Umar ini sebenarnya menetapkan kalender hijriyah pada awal permulaan hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai awal penulisan kalender. Nah, jadi 1 Hijriah ini waktu Rasulullah itu hijrah. Nah, Umar ini menetapkan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu ada bulan Muharram sampai Zulhijjah. Nah, kemudian juga yang keempat, beliau ini membuat mata uang. Nah, mata uang pada waktu itu dibuat sendiri oleh Umar pada zamannya yang disebut dengan dinar, dan ada juga yang perak disebut dengan dirham. Nah, dengan adanya mata uang ini maka jual beli antara masyarakat dapat berjalan dengan lancar, tidak lagi menggunakan sistem barter. Sistem barter tahu ya? Nah, kemudian juga ini juga dijadikan sebagai media pembayaran hingga sampai sekarang. Walaupun sekarang itu bentuknya kalau di Indonesia bukan lagi dinar dirham ya, tapi dengan rupiah, uang kertas kayak gitulah. Sekian dari Ustadz Ahmad, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.